Demi 100 juta per bulan, aku rela dinikahi majikanku sendiri. Seorang pria Arab berusia 77 tahun yang tak mempunyai tangan. Aku seorang TKW, dan uang itu adalah satu-satunya jalan keluar dari utang keluargaku. Aku sudah bersiap menghadapi konsekuensi terberat dari pernikahan kontrak ini. Namun permintaan di malam pertama justru membuatku senang, ternyata. Nama saya Rati, usia saya 27 tahun. 6 bulan terakhir, seluruh hidup saya hanya berputar di antara dinding-dinding marmer yang dingin dan sunyi di salah satu kompleks perumahan mewah di Riyadh. Udara panas dan kering di luar terasa bagaikan neraka, sementara di dalam, AC sentral bekerja tanpa henti menjaga suhu tetap seperti di ruang pendingin. Saya, Rati dari Tegal, Jawa Tengah, adalah seorang tenaga kerja wanita, seorang pengasuh pribadi. Tugas utama saya, yang juga menjadi satu-satunya sumber rezeki saya, adalah merawat Tuan Hasan. Tuan Hasan adalah pria Arab dengan perawakan agung. Meskipun usianya sudah menginjak 77 tahun, tubuhnya masih tegak, tatapannya tajam dan penuh wibawa. Namun, nasib telah mengambil sebagian besar kehidupan fisiknya. Akibat kecelakaan mobil puluhan tahun silam, Tuan Hasan kehilangan kedua tangannya. Dia buntung. Merawat pria tanpa tangan butuh ketelatenan ekstra. Selama 6 bulan, saya belajar segalanya. Menyuapi makanan yang harus dipotong kecil-kecil, membantunya wudhu dan berpakaian, bahkan sekadar membetulkan letak bantal saat beliau beristirahat. Pekerjaan itu melelahkan, tapi Tuan Hasan adalah majikan yang sangat berbeda. Beliau tidak pernah membentak, selalu berbicara dengan nada lembut, dan memperlakukan saya bukan seperti budak, melainkan seperti putrinya sendiri. Rati, air minum. Sedikit panas. Ya, pintanya suatu sore, suaranya serak namun tegas. Saya bergegas dari sofa di sudut ruangan, tempat saya biasa menunggu. "Iya, Tuan," jawab saya sambil meletakkan cangkir keramik ke bibirnya. Ia meminumnya perlahan, matanya terpejam sejenak, seolah menikmati setiap tegukan. Ketelatenan itulah yang membuat saya bertahan. Sebelum saya, sudah ada 4 pengasuh yang bergantian, dan semuanya menyerah dalam waktu kurang dari sebulan. Sulit bagi mereka menghadapi keterbatasan fisik Tuan Hasan yang begitu parah. Tapi bagi saya, Tuan Hasan mengingatkan saya pada mendiang kakek saya, sosok yang lemah namun bijaksana. Malam itu, setelah selesai salat Isya dan memastikan semua kebutuhan Tuan Hasan terpenuhi, saya kembali ke kamar kecil saya. Kamar yang hanya berisi kasur tipis, lemari baja kecil, dan gantungan untuk mukena saya. Ponsel. Deretan pesan dari kampung halaman langsung menyambut. Tagihan rumah sakit ibu yang belum lunas, biaya sekolah adik, dan utang rentenir yang mencekik. Konflik internal itu selalu menghantam saya setiap malam. Gaji saya cukup besar untuk ukuran TKW, tapi tak pernah cukup untuk menambal semua lubang di rumah. Saya tahu saya harus bekerja lebih keras, lebih lama, dan mungkin harus menanggung risiko yang lebih besar. Saat saya sedang menghitung sisa uang kiriman bulan lalu, pintu kamar Tuan Hasan terbuka. Hal yang sangat jarang terjadi setelah jam 9 malam. "Rati," panggilnya pelan. Wajahnya yang tua tampak lebih serius dari biasanya, disinari cahaya lampu meja. Saya segera berdiri dan menghampirinya. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Tuan Hasan duduk tegak di kursi rodanya. Ia menatap saya lurus-lurus, tatapan yang membuat saya merasa sedang dihakimi sekaligus dihargai. Hening sejenak, hanya ada suara dengungan AC. "Rati," ulangnya, suaranya kini berat dan penuh pertimbangan. "Kau sudah merawatku dengan sabar, lebih dari yang pernah kulakukan untuk diriku sendiri. Kau adalah karunia, dan aku punya tawaran untukmu. Sebuah tawaran yang akan mengubah hidupmu." Saya menahan napas. Rasa penasaran bercampur ketakutan mulai merayapi. Tawaran apa yang bisa diberikan pria sekaya dan setua ini kepada seorang TKW sebatang kara seperti saya? Jantung saya berdebar kencang. Pertanda bahwa kehidupan saya, di tengah keheningan Riyadh, akan segera berbelok tajam. "Duduklah, Rati, dengarkan aku baik-baik," kata Tuan Hasan, menggerakkan kursi rodanya sedikit maju. Saya menurut, duduk di tepi sofa beludru, jantung masih berdentum tak karuan. Udara dingin ruangan terasa semakin menusuk karena rasa gugup. "Kau tahu, aku sudah melalui 4 perawat dalam 2 tahun terakhir. Mereka semua datang untuk uang, dan pergi karena tak tahan dengan keterbatasanku. Hanya kau, Rati, yang bertahan. Hanya kau yang merawatku bukan karena kewajiban gaji semata, tapi dengan kasih sayang." Kata-kata itu membuat tenggorokan saya tercekat. "Bukan, saya merawatnya dengan profesionalitas, Tuan," bisik saya dalam hati.
Ya, tapi kemudian saya teringat bagaimana saya selalu memastikan Tuan Hasan tidak hanya bersih, tetapi juga nyaman, bagaimana saya selalu memanaskan air wudhu sesuai suhu yang pas, dan membacakannya berita dari negaranya agar ia tidak kesepian. Mungkin memang ada sedikit ketulusan di sana. Kebaikan itu tidak bisa dibayar dengan gaji bulanan biasa, Rati. Aku punya rencana, dan rencanaku membutuhkan kepercayaan mutlak darimu, lanjut Tuan Hasan, mencondongkan tubuhnya ke depan. Beliau kemudian menunjuk ke brankas besi, di sudut ruangan dengan dagunya. Saya tahu di dalamnya tersimpan dokumen penting dan perhiasan, tapi saya tidak pernah berani mendekat. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya untuk menjadi bagian dari kehidupanku secara sah, setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Seseorang yang memiliki kesetiaan dan kejujuran sepertimu. Aku sudah mengamati caramu bekerja selama 6 bulan. Kau tidak pernah menyentuh barang pribadiku, kecuali yang kubutuhkan. Henning, saya masih menunggu inti dari tawaran ini. Apakah beliau ingin mengangkat saya menjadi manajer rumah tangga atau bendahara pribadinya? Rati, suaranya kini melunak. Namun matanya tetap setajam elang. Aku tahu kau punya beban di kampung. Aku tahu kau bekerja keras demi keluarga. Karena itu, aku tidak ingin menawarkanmu kenaikan gaji. Karena itu akan merendahkanmu. Aku akan menawarkanmu sesuatu yang lebih bermartabat. Sesuatu yang merupakan perjanjian saling menguntungkan. Tuan Hasan mengambil jeda yang terasa sangat lama. Aku menawarimu pernikahan. Pernikahan secara siri, tidak dicatat negara, untuk jangka waktu 1 tahun. Dan sebagai kompensasi atas kesediaanmu, dan pengorbanan yang mungkin akan kau rasakan, aku akan memberimu kompensasi finansial sebesar 100 juta rupiah per bulan. 100 juta per bulan, angka itu bagaikan palu godam yang menghantam kepala saya. Dunia seolah berhenti berputar. Semua masalah finansial yang menghimpit saya selama bertahun-tahun tiba-tiba terangkat dan menguap begitu saja di udara. Itu bukan hanya pelunasan utang, itu adalah modal untuk masa depan seluruh keluarga saya. Namun, di detik yang sama, saya merasa sebuah harga diri saya terkoyak. Menikah secara siri dengan imbalan uang. Tuan, saya mencoba bersuara, tetapi kerongkongan saya kering. Saya itu hanya seorang pengasuh, dan Tuan, dengan segala kekayaan Tuan bisa menikahi wanita dari keluarga terhormat di Riyadh. Manaisait, Tuan Hasan tersenyum. Senyum yang jarang saya lihat. Penuh penyesalan. Justru karena kau bukan dari kalangan itu, Rati. Wanita-wanita dari kalangan terhormat itu hanya akan melihat hartaku. Mereka tidak akan melihatku sebagai manusia. Mereka tidak akan menerima kondisiku yang buntung ini. Tapi saya, Tuan, saya menerima kondisi Tuan sebagai majikan saya. Ini adalah pernikahan, ya, ini adalah pernikahan, Rati. Potongnya dengan nada yang tak terbantahkan. Pernikahan yang didasari rasa saling menghormati dan sebuah transaksi kejujuran. Aku butuh seorang istri yang amanah untuk membantuku dengan hal-hal yang tidak bisa kulakukan karena kondisiku. Dan kau butuh stabilitas finansial untuk keluargamu. Anggap saja ini adalah upah kesetiaan tertinggi, upah kesetiaan. Kata-kata itu lebih mudah diterima daripada harga beli. Aku tidak memaksamu, Rati. Pikirkanlah betapa mudahnya kau bisa membantu ibumu, adikmu, melunasi semua utang. Setelah 1 tahun, kita bisa berpisah baik-baik jika kau mau, dan kau akan kembali ke negaramu sebagai wanita yang jauh lebih mapan. Semua ini bisa selesai besok. Aku akan memberikanmu waktu sampai azan subuh untuk memutuskan. Tuan Hasan kemudian menggerakkan kursi rodanya kembali ke tengah ruangan, seolah percakapan berat itu sudah selesai. Ia tidak memberikan tekanan visual lebih lanjut, membiarkan saya tenggelam dalam pusaran konflik internal yang paling hebat sepanjang hidup saya. Saya kembali ke kamar, tetapi tidur adalah hal yang mustahil. Saya duduk di atas sajadah memandangi langit-langit, sementara otak saya menghitung, mempertimbangkan, dan berdebat harga diri versus keluarga. Moral versus kelangsungan hidup. Jika saya menerima, saya akan mengorbankan status pernikahan saya di masa depan, dan mungkin dicap sebagai wanita bayaran. Jika bench lagi, saya akan kembali ke Jakarta dalam waktu dekat dengan gaji biasa, dan keluarga saya akan tetap terjerat kemiskinan. Saya memutuskan untuk mengambil air wudhu lagi, meskipun waktu masih jauh dari subuh. Saya membentangkan sajadah dan mulai menunaikan sholat istikharah. Saya memohon petunjuk. Apa yang harus saya lakukan dengan tawaran yang begitu besar, begitu menggiurkan, namun terasa begitu mengiris hati? Saat fajar mulai menyingsing, mewarnai tirai jendela dengan semburat jingga, hati saya akhirnya menemukan titik terang.
Keluarga adalah segalanya. Jika ini adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan mereka dari penderitaan yang bertahun-tahun, maka saya harus mengambil risiko itu. Saya akan menerima tawaran ini, tetapi saya akan menjalaninya dengan martabat yang selalu saya jaga. Saya mengetuk pintu kamar Tuan Hasan, tepat sebelum azan subuh berkumandang. "Tuan," kata saya, berdiri tegak, memandang wajahnya yang menunggu. "Saya sudah memikirkannya. Saya bersedia menerima tawaran Tuan. Saya bersedia menikah secara siri dengan Tuan selama 1 tahun. Tapi saya mohon satu hal," Tuan Hasan mengangguk perlahan. "Katakan, Rati." "Saya setuju. Dengan syarat ini adalah perjanjian kejujuran dan saling menghormati. Saya adalah istri Tuan di mata agama, bukan hanya pengasuh berbayar, dan saya akan menjalankan tugas itu sebaik mungkin." Seketika, senyum lega, tulus, dan penuh rasa syukur tersungging di bibir Tuan Hasan. Itu adalah senyum yang meyakinkan saya bahwa keputusan saya, meskipun berat, adalah jalan yang benar. Alhamdulillah, Rati. Allah telah mengirimkan jawaban atas doaku. Terima kasih. Kita akan lakukan ini besok pagi, dan aku berjanji, aku akan menghormatimu sebagai istriku, bukan sebagai karyawanku. Malam itu, saya tidak lagi tidur sebagai pengasuh. Saya tertidur sebagai wanita yang telah membuat keputusan paling drastis, paling berisiko, namun juga paling berpotensi mengubah segalanya bagi orang-orang yang saya cintai. Pagi itu terasa berbeda. Udara Riyadh yang biasanya terasa asing, kini membawa beban baru di pundak saya. Setelah sholat subuh dan sarapan, yang saya siapkan dengan tangan sedikit gemetar, Tuan Hasan meminta saya duduk di hadapannya di ruang keluarga yang luas. "Aku akan membereskan semua administrasi hari ini, Rati," katanya, sorot matanya kini penuh energi. "Aku sudah menghubungi 2 orang saksi dan seorang qadi, hakim agama kenalanku. Mereka akan datang setelah zuhur. Kita akan menyelesaikannya dengan cepat dan tanpa publikasi." Semua terjadi begitu cepat, seolah ini memang adalah takdir yang telah digariskan. Dalam beberapa jam daya, status saya akan berubah dari seorang TKW menjadi istri dari seorang jutawan Arab. Meskipun hanya siri dan dibatasi waktu 1 tahun, ikatan itu sah di mata agama. Tuan Hasan meminta saya mengenakan pakaian yang layak. Saya hanya punya beberapa potong gamis sederhana. Saya memilih yang terbaik, berwarna biru tua, dan menutup kepala saya dengan khimar yang rapi. Saya menatap bayangan diri saya di cermin. Wajah saya, Rati yang lugu, kini terlihat tegang. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah pengorbanan, sebuah janji demi keluarga. "Ingat, Rati," Tuan Hasan berujar saat saya membantunya memakai tob, jubah Arab, yang baru dan bersih. "Aku tidak membelimu. Aku memberikan kompensasi yang layak untuk pengorbananmu yang besar. Kau harus menjaga martabatmu di atas segalanya." Mendengar penegasan itu dari mulutnya sendiri, rasa sakit di hati saya sedikit teredam. Setidaknya, Tuan Hasan memperlakukan ini sebagai sebuah persetujuan setara, bukan seperti transaksi jual-beli yang merendahkan. Tepat setelah azan zuhur, bel rumah berbunyi. 2 pria paruh baya dengan pakaian khas Arab yang berwibawa memasuki rumah, didampingi seorang ulama berjenggot putih yang membawa beberapa lembar dokumen. Suasana terasa sangat khidmat, jauh dari kesan pesta pora. Ini adalah pernikahan yang diliputi keheningan dan kerahasiaan. Qadi memulai prosesi dengan menanyakan kesediaan kami berdua. "Wahai Rati, apakah engkau bersedia menerima Tuan Hasan bin Ahmad sebagai suamimu dengan mahar yang telah disepakati?" tanya Qadi dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh salah satu saksi. Jantung saya berdetak lebih kencang dari biasanya. Saya melihat ke mata Tuan Hasan. Di matanya, saya tidak melihat nafsu atau kesombongan, tetapi hanya sebuah keinginan tulus untuk memenuhi sebuah tujuan. "Saya bersedia," jawab saya. Suara saya sedikit bergetar namun jelas. Prosesi berlanjut dengan Tuan Hasan mengucapkan ijab kabul. Karena keterbatasan fisiknya, ia dibantu oleh Qadi, tetapi setiap kata diucapkan dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab. Mahar yang disebutkan adalah tunai sebesar 10.000 rial, sekitar 40 juta rupiah, yang langsung diletakkan di atas meja. Ini adalah bagian dari janji kesepakatan, di luar gaji bulanan yang fantastis itu. Setelah doa penutup dibacakan, Qadhi dan kedua saksi pergi dengan cepat dan senyap, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di rumah itu. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, saya telah resmi menjadi Nyonya Hasan, istri siri dari seorang jutawan. Tuan Hasan memandang saya. Ia mengangkat dagunya sedikit,
menunjuk ke kotak perhiasan di sudut meja yang baru ia berikan saat prosesi tadi. Itu milikmu, Rati, sebagai penanda. Dan rekening bank baru yang kujanjikan akan kuurus besok. Semua akan ditransfer tepat waktu. Aku akan memenuhi janjiku. Saya mengangguk, masih sulit mencerna semua yang terjadi. Sekarang, kata Tuan Hasan, raut wajahnya kembali serius. Ada satu hal yang harus kita sepakati, kontrak emosional kita. Aku menghargai keputusanmu. Aku tahu ini sulit bagimu. Oleh karena itu, aku berjanji. Aku tidak akan pernah menyentuhmu. Tidak akan pernah, sampai kau sendiri yang merasa siap dan mengizinkannya. Janji itu bagaikan selimut hangat yang menenangkan kegelisahan saya. Tuan Hasan tahu benar kekhawatiran terbesar saya. Ia tahu bahwa pernikahan ini bagi saya masih terasa seperti perjanjian bisnis yang saya terima demi orang tua. Terima kasih, Tuan, bisik saya. Panggil aku Sayyidi, suamiku. Atau Tuan Hasan saja, Rati. Kita sudah suami istri. Meskipun ini kontrak waktu, aku ingin kita menjalani peran ini dengan saling menghormati. Sejak saat itu, kehidupan saya di rumah itu berubah total. Saya tidak lagi tidur di kamar perawat yang kecil. Tuan Hasan mempersiapkan sebuah kamar tamu mewah di lantai yang sama, yang kini menjadi kamar pribadi saya. Saya masih merawatnya, tetapi sekarang dengan status yang lebih tinggi. Pelayan lain memanggil saya dengan sebutan Sayyidah, Nyonya, Rati, yang terasa asing dan canggung di telinga saya. Saya mengirimkan semua uang mahar, ditambah sebagian besar tabungan saya, ke kampung untuk menyelesaikan semua utang. Blok teks dari surat untuk ibu. Bu, semua utang lunas. Jangan khawatir lagi. Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Saya sekarang punya pekerjaan yang sangat baik. Doakan saya, Bu. Saya akan pulang membawa kebahagiaan dan masa depan yang cerah. Malam hari pertama sebagai sepasang suami istri berlalu dengan tenang. Tuan Hasan berada di kamarnya. Saya ini berada di kamar saya. Dan namun saya tidak lagi merasa sendirian. Saya kini terikat pada satu tujuan, satu janji. Saya telah mengambil jalan yang berisiko, tetapi saya melakukannya demi cinta yang lebih besar. Cinta kepada keluarga saya di Tegal. Ketegangan tetap ada, dan itu adalah antisipasi terhadap malam yang dijanjikan. Kapan Tuan Hasan akan menganggap saya siap? Kapan dia akan memanggil saya untuk memenuhi peran saya yang sesungguhnya sebagai seorang istri? Saya tahu, cepat atau lambat malam itu akan datang, dan saya harus siap menghadapinya dengan segala martabat yang saya miliki. Setelah upacara pernikahan yang hening itu, kehidupan saya memasuki fase yang aneh. Saya Rati, seorang mantan TKWW, kini hidup dalam kemewahan yang tidak pernah saya bayangkan, tetapi juga dalam sebuah pernikahan yang terasa lebih mirip pengabdian spiritual daripada ikatan suami istri. Perubahan status saya disikapi oleh seluruh staf rumah tangga dengan rasa hormat yang mendalam, meskipun tatapan mereka selalu terselip rasa ingin tahu dan keheranan. Tuan Hasan memastikan saya mendapatkan semua fasilitas seorang sayyidah, bukan hanya kamar mewah, tetapi juga kebebasan penuh dalam hal pribadi dan keuangan. Tuan Hasan menepati semua janjinya. Tepat pada tanggal yang sama setiap bulan, transfer senilai 100 juta rupiah masuk ke rekening saya, terpisah dari tunjangan harian dan dana operasional rumah yang kini juga saya kelola. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan memegang kendali atas uang sebanyak ini. Uang yang secara harfiah menyelamatkan keluarga saya. Namun, di tengah semua kenyamanan materi ini, misteri motif Tuan Hasan semakin dalam. Tuan, ujar saya suatu pagi, saat membantunya menyesuaikan posisi duduk di sofa ruang kerja. Semua kebutuhan saya sudah lebih dari cukup. Mengapa Tuan masih memberikan saya uang sebanyak ini? Saya sudah mengurus Tuan, dan sekarang saya mengurus rumah Tuan. Ini seharusnya bukan hanya tentang uang. Tuan Hasan menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan. Rati, katanya suaranya tenang, kau telah menjual waktu, tenaga, dan harga dirimu. Meskipun kau melakukannya untuk tujuan mulia. Uang itu adalah kompensasi. Dan aku adalah seorang pria tua yang tidak butuh apa-apa lagi. Harta ini hanya titipan. Tugasmu adalah menerima dan menggunakannya dengan bijak. Jangan pernah mempertanyakan niatku tentang hal materi. Beliau selalu mengarahkan pembicaraan menjauh dari subjek uang, seolah itu adalah detail yang paling tidak penting dalam perjanjian kami. Yang membuat saya semakin bingung adalah bagaimana Tuan Hasan memperlakukan saya sebagai istri. Ia meminta saya menemaninya saat makan malam, bukan lagi untuk menyuapi. Kami kini menyewa seorang pelayan laki-laki khusus untuk tugas itu, tetapi untuk bertukar cerita.
Kami berbicara tentang berita di Jakarta, tentang kondisi Timur Tengah, dan yang paling sering, tentang ajaran Islam. Kau lancar membaca Al-Quran? Rati, suaramu bagus, pujinya suatu malam, saat saya membacakan surah Yasin untuknya sebelum tidur. Saya diajarkan mengaji oleh abah saya sejak kecil, Tuan. Itu adalah anugerah, sebuah cahaya yang tidak dimiliki banyak wanita di sini, yang hanya disibukkan dengan harta dan perhiasan. Dia menghargai integritas dan spiritualitas saya, hal-hal yang tidak pernah dibayar dengan uang 100 juta rupiah per bulan. Minggu-minggu berlalu, Tuan Hasan tidak pernah memanfaatkan status barunya sebagai suami. Kami tidur terpisah, tidak ada sentuhan, tidak ada permintaan intim. Saya, yang awalnya cemas dan tegang menunggu malam pertama yang tak terhindarkan, kini mulai merasa aneh. Mengapa? Inilah pertanyaan yang terus menghantui. Jika beliau hanya butuh amanah, kepercayaan, beliau bisa saja mengangkat saya sebagai manajer dengan gaji tinggi. Mengapa harus melalui ikatan pernikahan siri yang berisiko bagi reputasi kami berdua? Suatu sore, saat saya mengatur buku-buku lama di perpustakaan pribadinya, saya menemukan sebuah album foto tua. Saya membawanya kepada Tuan Hasan yang sedang menikmati teh min di teras. Tuan, bolehkah saya melihat ini? Tentu, Rati. Itu adalah bagian dari masa laluku. Album itu berisi foto-foto masa mudanya. Tuan Hasan adalah pria yang sangat tampan, gagah, dan berwibawa. Ada foto-foto dirinya bersama seorang wanita cantik berparas Timur Tengah dan 2 anak laki-laki. Mereka tampak bahagia. Saya membalik ke halaman terakhir. Ada foto seorang wanita dengan pakaian yang terlihat seperti busana pekerja migran. Ia tersenyum tipis, berlatar belakang bangunan sederhana yang tampak seperti klinik atau yayasan sosial. Siapa ini, Tuan? Tanya saya hati-hati. Wajah Tuan Hasan mendadak sedih. Matanya berkaca-kaca. Dia adalah ibuku. Dia bekerja sebagai perawat di luar negeri. Dia meninggal saat aku masih sangat muda. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi cerita singkat itu menancapkan sebuah dugaan baru di benak saya. Apakah empati Tuan Hasan terhadap saya, seorang pekerja migran dari negara lain, berakar dari pengalaman pahit ibunya sendiri? Namun Tuan Hasan mengalihkan pembicaraan sebelum saya sempat bertanya lebih jauh. Rati, aku sudah lama ingin memintamu melakukan sesuatu, tetapi aku menunggu saat yang tepat. Aku ingin kau menyiapkan dirimu. Malam ini, aku ingin kita merayakan pernikahan kita. Degup jantung saya langsung melonjak. Antisipasi yang menakutkan itu akhirnya datang. Setelah berminggu-minggu di zona aman, malam yang dijanjikan itu tiba. Saya mengerti. Tuan Garabusya berusaha agar suara saya tetap mantap, meskipun di dalam hati saya bergumul dengan ketakutan dan penerimaan akan tanggung jawab yang harus saya tunaikan. Malam itu, saya kembali ke kamar saya, mandi, dan mengenakan pakaian baru yang dibelikan Tuan Hasan, gamis elegan berwarna marun. Saya berzikir dan membaca istighfar, memohon kekuatan untuk menerima takdir dan janji yang telah saya sepakati. Saya sudah siap menghadapi realita yang sesungguhnya dari pernikahan siri berbayar ini. Matahari telah terbenam sempurna di ufuk Riyadh, dan ketegangan di dalam rumah marmer itu terasa nyata, meski hanya saya yang merasakannya. Malam yang selama ini saya hindari dan saya antisipasi telah tiba. Saya menghabiskan waktu di kamar saya, mematut diri di depan cermin. Gaun marun yang mahal itu terasa asing di kulit saya, seolah bukan milik Rati yang biasanya hanya mengenakan seragam pengasuh atau gamis sederhana. Saya menata jilbab saya rapi, tetapi saya tahu, tidak peduli seberapa rapi penampilan saya, ada kegugupan besar yang tak bisa disembunyikan. Saya mencoba menenangkan diri dengan mengingat kembali janji Tuan Hasan. Aku tidak akan pernah menyentuhmu, tidak akan pernah, sampai kau sendiri yang merasa siap dan mengizinkannya. Tapi bukankah permintaannya malam ini adalah sinyal bahwa ia sudah menganggap saya siap? Saya sudah menerima uangnya, saya sudah mendapatkan semua fasilitas. Ini adalah saatnya saya memenuhi janji dan tanggung jawab saya sebagai seorang istri. Ini adalah puncak dari perjanjian ini. Tepat pukul 9 malam, saya memberanikan diri menuju kamar Tuan Hasan. Pintu kamar beliau, yang biasanya setengah terbuka, kini tertutup rapat. Saya mengetuk pelan, jantung saya berdebar kencang, suaranya terasa memukul-mukul gendang telinga saya sendiri. Masuk. Rati, sahut Tuan Hasan dari dalam. Suaranya terdengar tenang dan dalam. Saya membuka pintu. Kamar tidur utama itu sangat luas, dengan perabotan kayu gelap ukiran tangan dan permadani persia tebal. Pencahayaan diatur redup, hanya menyisakan lampu tidur di sisi tempat tidur berkanopi yang besar. Tuan Hasan sudah berada di tempat tidur. Ia mengenakan piyama sutra yang rapi dan bersandar pada tumpukan bantal.
Wajahnya tampak tenang, namun saya bisa melihat sedikit kekakuan dan keseriusan yang jarang terlihat. Saya berjalan mendekat dengan langkah hati-hati. Saya berhenti di sisi tempat tidur, menundukkan kepala. "Tuan, Sayyidi." Saya mencoba memanggilnya dengan sebutan yang lebih akrab yang beliau minta. "Duduklah, Rati," katanya, menunjuk kursi berlengan di samping tempat tidur. Saya duduk, merasakan pipi saya memanas. Saya menunggu kalimat yang akan memandu malam ini. Kalimat yang akan mengubah hubungan kami sepenuhnya. Kami terdiam beberapa saat. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada kebisingan. Saya merasa harus mengatakan sesuatu, tetapi semua kata terasa salah. Akhirnya, Tuan Hasan menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk memulai. Ia menatap saya lurus-lurus. "Rati," panggilnya lembut. "Aku tahu kau gugup. Aku tahu kau takut. Dan aku minta maaf karena harus membuatmu menunggu selama ini." Saya menggelengkan kepala. "Tidak, Tuan, saya mengerti. Saya telah menerima perjanjian ini dengan ikhlas. Saya sudah siap untuk menunaikan semua tanggung jawab saya sebagai istri Tuan." Tuan Hasan tersenyum tipis, senyum yang mengandung kesedihan dan rasa syukur. "Kau wanita yang luar biasa jujur, Rati. Itulah yang membuatku yakin. Aku tahu kau melakukan ini untuk keluargamu. Dan aku ingin kau tahu, aku sangat menghormati pengorbananmu." Ia kemudian mengambil jeda. Ia memindahkan perhatiannya ke sebuah buku kecil yang tergeletak di meja sampingnya. Itu adalah mushaf Al-Quran dengan sampul kulit tua dan usang. "Aku memanggilmu malam ini bukan untuk mengambil hakku secara fisik, Rati," katanya perlahan, suaranya penuh makna. Jantung saya yang semula berdebar keras, kini mendadak melambat. Saya menatapnya dengan bingung. "Aku memanggilmu malam ini karena aku ingin kau memberiku hadiah terindah yang bisa diberikan seorang istri salehah kepada suaminya." Saya terdiam, memproses kata-katanya. "Hadiah? Ambillah mushaf ini, Rati," pintanya, mendorong Al-Quran itu sedikit ke arah saya. "Aku ingin kau duduk di sini, bersamaku, dan membacakan surat Ar-Rahman." Saya mengerjap, tidak percaya dengan apa yang saya dengar. "Ar-Rahman, Tuan?" "Ya, surat Ar-Rahman. Itu adalah surat kesukaanku." "Suaramu tenang dan merdu. Malam ini, aku hanya ingin mendengar suara istriku. Suara yang telah aku percayai dan aku hargai, melantunkan ayat kesukaan kami berdua. Aku ingin merasakan kedamaian spiritual bersamamu, Rati." Rasa lega yang membanjiri hati saya begitu besar, hingga hampir membuat saya menangis. Seluruh ketakutan dan beban fisik yang saya persiapkan sirna dalam sekejap. Tuan Hasan tidak hanya menjaga janji fisik untuk tidak menyentuh saya tanpa izin, tetapi ia telah mengangkat tujuan pernikahan ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Tingkat spiritual. Saya mengambil mushaf itu dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar. Saya membuka halaman yang ditandai dan mulai melantunkan ayat-ayat Ar-Rahman dengan suara yang kini dipenuhi rasa syukur dan haru. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Di bawah pencahayaan yang lembut, dengan lantunan ayat-ayat suci yang memenuhi ruangan, Tuan Hasan memejamkan mata. Wajahnya tampak damai, seolah semua beban dunia telah terangkat. Malam yang saya sangka akan menjadi malam pengorbanan, justru menjadi malam pengakuan harga diri saya yang sesungguhnya. Tuan Hasan tidak melihat saya sebagai objek, melainkan sebagai pasangan spiritual yang setara. Saya menyadari, misteri yang menyelimuti Tuan Hasan lebih dalam dari sekadar masalah uang. Ada hati yang terluka, ada kerinduan akan kedamaian, dan ada penghargaan yang luar biasa terhadap ketulusan yang beliau temukan pada diri saya, seorang TKW yang sederhana. Saya terus melantunkan ayat demi ayat dari surah Ar-Rahman. Suara saya, yang awalnya tercekat oleh ketegangan, kini mengalir lembut, diiringi keheningan yang mendalam di kamar Tuan Hasan. Setiap ayat tentang nikmat Tuhan yang didustakan oleh manusia, terasa menusuk dan mencerahkan. Tuan Hasan tetap memejamkan mata, wajahnya yang tua dihiasi senyum tipis. Saya bisa merasakan bahwa beliau tidak sekadar mendengarkan. Beliau meresapi dan mencari kedamaian di dalamnya. Kehadiran saya di sana malam itu bukanlah sebagai objek, melainkan sebagai perantara ketenangan rohani baginya. Ini adalah plot twist yang sesungguhnya dalam pernikahan kami. Ketika saya sampai pada ayat, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Suara saya sedikit bergetar karena emosi yang meluap. Betapa naifnya saya mengira Tuan Hasan akan mengambil keuntungan dari situasi saya.
Betapa sombongnya saya merasa terhina karena menerima uang. Padahal rezeki itu datang dari niat tulus seorang hamba Allah yang ingin berbagi dan memberi penghargaan. Tuan Hasan tidak mendustakan nikmat yang diberikan Allah padanya, dan ia memilih untuk membaginya dengan saya. Setelah selesai membaca hingga akhir surah, saya menutup mushaf itu perlahan. Saya menunggu Tuan Hasan membuka mata. "Terima kasih, Rati," bisiknya, matanya masih terpejam. "Suaramu adalah obat bagi hatiku yang letih." Ia kemudian membuka mata, menatap saya dengan pandangan yang kini penuh kehangatan, seolah selaput tebal kerahasiaan telah terangkat. "Kau tahu, Rati," katanya, suaranya sedikit parau. "Alasan utama aku memilihmu, bukan hanya karena ketelatenanmu merawatku secara fisik, tapi karena hati dan imanmu. Aku bisa membeli perawat yang lebih terampil, aku bisa menikahi wanita dari keluarga terhormat yang cantik, tapi aku tidak bisa membeli ketenangan yang kau bawa." Ia kemudian menjelaskan makna di balik permintaan aneh itu. "Wanita-wanita di sekitarku, mereka hanya melihat kekuranganku. Aku buntung, aku tua, aku lemah. Mereka menunggu kapan aku mati agar mereka bisa mewarisi hartaku. Mereka tidak akan pernah melihat bahwa aku memiliki nilai spiritual yang sama seperti mereka. Aku ingin malam ini menjadi malam pembuktian, Rati. Pembuktian bahwa pernikahan kita didasari oleh sesuatu yang lebih abadi daripada nafsu dan harta. Aku menghargaimu sebagai wanita yang membawa cahaya Al-Quran ke dalam rumah ini. Dan sebagai suamimu, aku hanya ingin berbagi kedamaian itu denganmu." Rasa hormat saya terhadap Tuan Hasan melonjak berkali lipat. Pria tua ini adalah seorang ulama yang tersembunyi di balik tumpukan kekayaan. Ia menggunakan kekayaannya, dan bahkan pernikahannya, sebagai alat untuk tujuan yang lebih besar. "Tuan Hasan," kata saya menundukkan kepala. Saya sungguh bersyukur. Saya meminta maaf karena sempat meragukan niat Tuan. Jangan, Rati. Keraguanmu wajar. Itu membuktikan kau adalah wanita yang menjaga harga diri. Aku tahu ini sulit. Dan sekarang, aku ingin kau benar-benar merasa nyaman. Anggap pernikahan ini sebagai kontrak persaudaraan dan perlindungan." Tuan Hasan kemudian berbicara tentang rencananya, tentang harta yang ia miliki, dan bagaimana ia ingin menjadikannya bermanfaat sebelum ia dipanggil Tuhan. Beliau menyebut nama sebuah yayasan yang ia dirikan secara diam-diam. "Tugasmu sebagai istriku, Rati, adalah menjadi tangan kananku yang bisa aku percaya untuk menjalankan wasiat dan misi ini jika sewaktu-waktu aku tiada. Kau harus menjadi penjaga warisan kemanusiaan ini, bukan warisan materi." Malam itu, saya tidak hanya menjadi istri, saya menjadi mitra kepercayaan bagi Tuan Hasan. Hubungan kami telah bertransisi dari pengasuh majikan menjadi suami istri berbayar, dan kini menjadi rekan spiritual dan misi. Ketika saya kembali ke kamar, air mata syukur menetes. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan dan rasa haru yang mendalam. Uang 100 juta itu kini terasa bukan lagi sebagai kompensasi, melainkan sebagai investasi dari Tuan Hasan pada misi kemanusiaan yang akan kami jalankan. Malam itu, di kamar yang mewah, saya tidur dengan hati yang damai, jauh dari bayang-bayang utang dan kekhawatiran. Saya menyadari sepenuhnya bahwa Rati, TKW dari Tegal, telah diselamatkan oleh seorang pria yang buntung tangannya, namun utuh jiwanya, seorang pria yang memandang hati di atas harta. Kejadian malam pertama itu mengikis semua asumsi saya dan mempersiapkan saya untuk pengungkapan besar yang akan datang keesokan harinya, yang saya tahu pasti akan menjelaskan secara detail apa yang Tuan Hasan sebut sebagai misi kemanusiaan. Keesokan harinya, saya terbangun dengan perasaan ringan dan penuh semangat. Malam yang seharusnya menjadi momen menakutkan, justru menjadi titik balik spiritual yang menguatkan tekad saya. Semua kekhawatiran tentang pernikahan berbayar telah berganti menjadi rasa hormat yang mendalam terhadap Tuan Hasan. Setelah sarapan, Tuan Hasan meminta saya menemaninya. Kali ini, ia tidak mengarahkan kursi rodanya ke ruang kerja, melainkan ke pintu samping rumah yang biasanya terkunci. Pintu itu tersembunyi di balik dinding tinggi yang ditutupi oleh tanaman merambat hias, hampir tidak terlihat dari halaman utama. "Kita akan melihat alasan sesungguhnya dari pernikahan ini." "Rati," katanya, senyum misterius tersungking di bibirnya. Pelayan khusus Tuan Hasan, seorang pria Filipina yang sudah bekerja lama di sana, segera membuka kunci pintu itu. Begitu pintu besi tebal terbuka, saya disambut oleh pemandangan yang sama sekali berbeda dari kemewahan rumah Tuan Hasan. Di balik dinding itu, berdiri sebuah kompleks bangunan yang sederhana namun terawat baik, mirip seperti asrama atau pusat komunitas.
Ada taman kecil, beberapa kelas, dan dapur umum. Yang membuat saya terkejut adalah penghuninya. Mereka semua adalah wanita, kebanyakan berwajah Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia. Mereka tersenyum dan menyapa Tuan Hasan dengan penuh kasih sayang, memanggilnya Syekhuna, guru kami, dan Walid, ayah. "Siapa mereka, Tuan?" tanya saya. "Terperangah. Mereka adalah alasan mengapa aku menikahimu, Rati," jawabnya. Menggerakkan kursi rodanya perlahan memasuki halaman. Mereka adalah yatim piatu dari sistem migrasi. Kami menghabiskan pagi itu berkeliling. Tuan Hasan menjelaskan bahwa bangunan ini adalah Yayasan Al-Amanah, yayasan kepercayaan, yang ia dirikan secara rahasia 5 tahun lalu. Yayasan ini berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi para pekerja migran, terutama perempuan, yang melarikan diri dari majikan yang menyiksa atau yang mengalami penelantaran. Pemberdayaan, menyediakan pelatihan keterampilan, mulai dari menjahit, memasak, hingga kursus bahasa dan keagamaan. Bantuan hukum, mengurus dokumen dan proses pemulangan bagi mereka yang terjerat masalah hukum. Wanita-wanita ini, Rati, mereka dibuang, disiksa, dan tidak dianggap manusia. Pemerintah di sini bergerak lambat, kedutaan sering kewalahan. Mereka datang ke sini karena ini adalah zona aman. Saya terdiam, menyaksikan bagaimana para wanita itu kini tertawa dan belajar bersama. Mata mereka bersinar penuh harapan. Saya, sebagai mantan TKW, sangat memahami penderitaan dan ketidakpastian yang mereka alami. "Ini adalah misi seumur hidupku, Rati," kata Tuan Hasan menatap saya. "Dan ini membutuhkan dana dan kepercayaan yang luar biasa. Jika aku hanya menggunakan uangku tanpa tameng yang sah, keluarga besarku akan segera menutupnya dan mengambil alih hartanya. Inilah fakta sebenarnya dan pengungkapan besar yang saya tunggu. Pernikahan siri denganmu adalah strategi perlindungan," jelas Tuan Hasan. "Dengan menikahimu secara sah di mata agama, aku memiliki alasan hukum untuk mengalokasikan sebagian besar hartaku sebagai mahar dan tunjangan istri. Apalagi tunjangan yang fantastis. Dengan begitu harta itu terlindungi dari campur tangan keluarga yang hanya memikirkan warisan. 100 juta per bulan bukan untuk membeli saya, itu adalah biaya perlindungan untuk yayasan dan kompensasi layak atas risiko yang saya ambil. Keluargaku hanya akan berpikir, aku terlalu dimabuk cinta oleh wanita asing yang membuatku boros. Mereka tidak akan tahu bahwa uang itu sebenarnya adalah dana operasional rahasia untuk Al-Amanah yang kau kelola sebagai tangan kananku." Tuan Hasan kemudian menjelaskan peran saya yang sesungguhnya. "Kau adalah orang yang jujur, Rati. Kau berasal dari latar belakang yang sama dengan mereka. Kau mengerti penderitaan mereka, dan kau punya iman yang kuat. Kau akan menjadi penghubung antara yayasan ini dan sumber pendanaannya. Aku, yang buntung tangannya, tidak bisa mengurus semua dokumen dan bertemu banyak orang. Kau akan menjadi mataku dan tanganku. Itulah kenapa aku butuh istri yang bisa kupercaya." Hati saya terasa penuh, dipenuhi rasa haru dan bangga. Tawaran yang awalnya saya anggap merendahkan, kini saya sadari adalah sebuah kehormatan dan amanah yang sangat besar. Saya bukan lagi sekadar istri berbayar. Saya adalah mitra dalam sebuah misi kemanusiaan. Kami kemudian duduk di salah satu ruangan yang berfungsi sebagai ruang kelas. Tuan Hasan meminta salah satu wanita Indonesia yang ada di sana, bernama Fitri, untuk bercerita. Fitri menceritakan bagaimana ia melarikan diri dari majikan yang tidak memberinya makan selama berhari-hari. Ia menemukan perlindungan dan kini, ia bahkan sudah bisa membaca Al-Quran dan menabung untuk pulang dengan harga diri yang utuh. Mendengar cerita-cerita itu, air mata saya menetes. Tuan Hasan, pria yang buntung secara fisik, ternyata adalah pelindung bagi para wanita yang jiwanya terluka. Uang yang aku berikan, Rati, adalah kompensasi yang layak untuk pengorbananmu yang harus meninggalkan negerimu. Dan sebagian besar akan digunakan untuk mereka. Aku ingin kau menjadi manajer harian yayasan ini, di samping statusmu sebagai istriku. Maukah kau menerima amanah ini, Rati? Saya menghapus air mata dan menatap Tuan Hasan dengan mantap. Saya tidak lagi memikirkan utang atau kemewahan. Saya hanya melihat tugas mulia di depan mata. "Saya bersedia, Tuan Hasan," jawab saya tulus. "Saya bersedia menerima amanah ini dan menjadi tangan kanan Tuan. Ini adalah tugas yang mulia." Di hari itu, di balik tembok rumah mewah Tuan Hasan, saya tidak hanya menemukan fakta tentang pernikahan kami, tetapi juga tujuan hidup yang jauh lebih besar daripada sekadar mencari nafkah.
Setelah pengungkapan tentang Yayasan Al-Amanah, kami kembali ke rumah utama. Suasana hati saya kini lebih tenang, didominasi oleh rasa hormat yang mendalam dan kesiapan untuk mengemban amanah baru. Saya kini tahu bahwa saya adalah bagian dari misi mulia, bukan sekadar penerima bayaran. Saat kami duduk di teras, memandangi langit Riyadh yang mulai menghangat, Tuan Hasan meminta pelayan untuk membawakan album foto lama yang saya temukan sebelumnya. Ia kini merasa siap untuk berbagi kisah yang telah lama ia simpan. "Tadi kau bertanya tentang ibuku, Rati," katanya, mengambil jeda panjang. Ia menunjuk foto wanita berparas Asia Tenggara yang tersenyum tipis di album itu. Dia adalah Asma. Dia bukan wanita Arab. Dia berasal dari selatan. Mungkin India atau Pakistan. Saat itu, terminologi TKW atau pekerja migran belum sepopuler sekarang, tetapi statusnya sama. Pekerja asing yang datang mencari rezeki. Tuan Hasan menjelaskan, ayahnya adalah seorang pedagang kaya raya yang sering bepergian. Di salah satu perjalanan bisnisnya, ia bertemu Asma yang bekerja sebagai perawat di rumah temannya. Ayahnya jatuh cinta pada ketulusan Asma dan membawanya pulang, menikahinya secara siri, sama seperti yang terjadi pada saya. "Ibuku diperlakukan dengan sangat buruk oleh keluarga besar ayahku," lanjutnya. Suaranya dipenuhi getir. Mereka memandangnya sebagai orang luar, wanita asing yang hanya mengincar harta. Mereka meremehkan dan menyakitinya secara emosional. Ayahku, meskipun mencintainya, tidak cukup kuat untuk melindunginya dari cemoohan seluruh klan. Saya mendengarkan dengan seksama, merasakan koneksi emosional yang kuat antara kisah lampau ini dan realitas saya saat ini. Ibuku tidak pernah meminta harta. Yang ia inginkan hanyalah martabat dan pengakuan. Namun, ia tidak pernah mendapatkannya. Ia meninggal saat aku berusia 10 tahun, bukan karena sakit fisik, melainkan karena kesedihan dan tekanan mental yang tak tertahankan. Mata Tuan Hasan tampak berkaca-kaca, refleksi dari trauma masa kecil yang mendalam. "Dan kecelakaan yang membuatku buntung ini," katanya, menunjukkan kedua lengan bajunya yang kosong, "terjadi saat aku remaja. Aku mengalami depresi hebat setelah ibuku meninggal dan aku mencoba melarikan diri dari kenyataan. Kecelakaan itu membuatku kehilangan tanganku, tetapi anehnya, itu juga membuka mataku." Tuan Hasan menjelaskan, kondisi fisiknya yang cacat total membuatnya merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya, ketidakberdayaan dan kerentanan. Meskipun kaya, ia menjadi bergantung pada orang lain, dan ia melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya hanya bersikap manis, karena ia adalah pewaris tunggal. Aku menyadari, simpulnya, bahwa aku adalah perpanjangan penderitaan ibuku. Aku adalah pria yang cacat secara fisik, sama seperti ibuku yang dianggap cacat secara sosial oleh klan kami. Aku bersumpah, Rati, bahwa aku akan menggunakan sisa hidupku dan hartaku untuk melindungi wanita-wanita yang berada dalam posisi yang sama seperti ibuku dan kau. Kisah ini menjelaskan segalanya. Empati yang mendalam, rasa sakitnya yang berasal dari kehilangan dan keterbatasan fisik, berpadu dengan trauma ibunya, menciptakan empati yang luar biasa terhadap nasib pekerja migran. Motif pernikahan. Pernikahan siri ini bukan sekadar strategi finansial, tetapi juga sebuah penghormatan kepada ibunya dengan menikahi seorang wanita asing, jujur yang ia hargai spiritualitasnya. Makna kompensasi. Uang 100 juta per bulan bukan untuk membeli Rati, melainkan kompensasi yang layak untuk pengorbanan dan kesetiaan Rati sebagai istri dan, yang lebih penting, sebagai pekerja migran yang bernilai. Tuan Hasan ingin Rati pulang dengan status finansial yang setara dengan para bangsawan yang pernah menghina ibunya. "Kau adalah titipan terakhir yang bisa kupercayai untuk melanjutkan misi ini, Rati," tutup Tuan Hasan menatap saya dengan harapan. "Aku tidak hanya memberimu uang, aku memberimu kesempatan untuk mengakhiri lingkaran penderitaan yang dimulai dari ibuku. Kau akan menjadi jembatan antara kami dan yayasan itu." Saya merasakan air mata kembali menetes. Bukan karena sedih, tetapi karena kekuatan batin yang ditunjukkan oleh pria tua ini. "Tuan Hasan," kata saya, dengan suara yang kini penuh tekad, "saya tidak hanya menerima amanah ini, tetapi juga kehormatan untuk menjadi bagian dari penebusan dosa Tuan atas apa yang terjadi pada ibunda Tuan. Saya bersumpah, saya akan menjaga kepercayaan Tuan dan melindungi para wanita di Al-Amanah seperti keluarga saya sendiri." Pada saat itu, hubungan kami benar-benar berubah. Kami tidak lagi berbicara tentang kontrak, uang, atau waktu.
kami berbicara tentang misi, nilai kemanusiaan, dan warisan. Rati, sang TKW, telah menemukan tujuan hidupnya yang sesungguhnya di tengah padang pasir Riyadh. Namun, saya tahu, kisah Ibunda Tuan Hasan yang dihina keluarga besar ayahnya adalah pertanda bahwa tantangan terbesar kami belum dimulai. Sebentar lagi, keluarga besar Tuan Hasan akan mengetahui pernikahan ini, dan mereka akan datang membawa badai. Kedamaian yang saya rasakan setelah memahami misi Tuan Hasan tidak berlangsung lama. Saya tahu, pernikahan siri ini adalah bom waktu. Keluarga besar Tuan Hasan adalah sebuah klan yang sangat terikat pada tradisi, nama baik, dan yang paling utama, kekayaan. Tuan Hasan adalah salah satu pilar kekayaan terbesar mereka, dan mereka selama ini menempatkan para penjaga dan pengawas, meskipun secara tidak langsung, untuk memastikan warisan itu tetap bersih. Kabar pernikahan Tuan Hasan dengan saya, seorang mantan pengasuh dari Asia Tenggara, menyebar seperti api. Awalnya, desas-desus itu hanya berupa bisik-bisik dari pelayan lama yang dipecat, tetapi tak lama kemudian, berita itu sampai ke telinga pimpinan klan. Pekan berikutnya, rumah Tuan Hasan yang biasanya sunyi dan damai, mendadak dikunjungi oleh rombongan besar. Itu adalah anak-anak, cucu-cucu, dan menantu Tuan Hasan, yang dipimpin oleh keponakannya yang paling berkuasa, Tuan Khalid. Mereka datang bukan untuk mengucapkan selamat, melainkan untuk menginterogasi dan mengancam. Apa maksud semua ini, Ami, Paman? Seru Khalid dengan nada tinggi, berdiri di ruang tamu Tuan Hasan. Raut wajahnya penuh kemarahan dan penghinaan. Menikahi seorang khadimah, pelayan, secara siri, ini aib bagi nama keluarga kita. Tuan Hasan meskipun buntung mempertahankan wibawanya. Ia duduk tegak di kursi rodanya, membiarkan kemarahan Khalid meluap. Saya berdiri sedikit di belakang Tuan Hasan, menjaga jarak, tetapi siap siaga. Khalid, jawab Tuan Hasan tenang. Rati adalah istriku yang sah di mata Allah. Aku tidak berutang penjelasan apapun padamu mengenai keputusanku. Tidak berutang penjelasan? Ami, Anda sedang membahayakan seluruh jaringan bisnis keluarga. Anda terlihat seperti pria tua yang dimanfaatkan oleh wanita asing yang hanya mengincar uang Anda. Ya, kami tahu Anda memberinya uang dalam jumlah yang tidak wajar. Khalid jelas mengetahui transfer dana fantastis yang rutin saya terima. Mereka bukan marah karena Tuan Hasan menikah. Mereka marah karena pernikahan itu menjadi lubang hitam yang menghabiskan dana warisan mereka. Uang itu adalah hak istriku sebagai mahar dan tunjangan. Khalid, balas Tuan Hasan, suaranya mulai meninggi. Urusan hartaku, urusan pribadiku. Konflik itu memanas. Keluarga besar mencoba menekan Tuan Hasan. Mereka menuding saya dengan bahasa Arab yang kasar, menuduh saya menggunakan ilmu hitam, merayu, dan mencuri kekayaan keluarga. Seorang menantu perempuan. Perhatikan saja tangannya, dia seperti penyihir. Anda harus segera menceraikannya, Ami, atau dia akan membuat Anda kehilangan segalanya. Rati, dalam hati, aku tidak mencuri. Aku melindungi harta ini untuk misi mulia Tuan Hasan. Puncaknya mereka mulai menggunakan kekuatan finansial dan koneksi mereka. Baiklah, Ami, kata Khalid dengan nada mengancam. Jika Anda memilih wanita ini di atas keluarga Anda, kami akan menunjukkan konsekuensinya. Kami akan membekukan semua akses Anda ke rekening bersama keluarga, dan kami akan mencabut dukungan kami dari beberapa perusahaan Anda. Kami akan lihat berapa lama Anda bisa bertahan dengan cinta Anda itu. Ancaman itu serius. Kekayaan Tuan Hasan memang besar, tetapi sebagian besar terikat dalam bisnis klan dan investasi bersama yang dikelola oleh Khalid dan kerabat lainnya. Tanpa akses ke rekening bersama, aliran dana untuk Yayasan Al-Amanah akan terganggu parah, dan bahkan dana pribadi Tuan Hasan akan sulit dicairkan. Tuan Hasan terdiam sejenak. Ia melihat ke arah saya. Saya mengangguk pelan, memberikan dukungan moral bahwa saya siap menghadapi konsekuensi terburuk. Lakukan sesukamu, Khalid, kata Tuan Hasan, dengan nada dingin yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Aku memilih istriku. Kesetiaannya lebih berharga dari seluruh harta yang kau lindungi. Keluarga besar itu pergi dengan amarah dan makian, meninggalkan rumah dalam kekacauan emosional. Tuan Hasan memang memilih saya, tetapi harga dari pilihan itu sangat mahal. Dalam beberapa hari berikutnya, ancaman mereka menjadi kenyataan. Laporan dari manajer keuangan Tuan Hasan mengonfirmasi bahwa mayoritas aset likuid Tuan Hasan di bank-bank lokal telah diblokir atau dibekukan. Keluarga besar berhasil memotong aliran dana utama Tuan Hasan. Mereka berhasil, Rati, kata Tuan Hasan malam itu. Raut wajahnya tampak lelah, tetapi matanya masih menyala oleh tekad. Mereka telah merampas banyak hartaku.
Kita harus mulai hidup lebih sederhana. Ironisnya, saat kehilangan materi ini, ikatan emosional kami semakin kuat. Rati, sang istri, kini harus kembali menjadi pengasuh penuh, menyediakan kenyamanan, makanan sederhana, dan dukungan moral, karena banyak pelayan yang ketakutan dan memilih mengundurkan diri. Saya tidak lagi fokus pada uang 100 juta rupiah. Fokus saya adalah melindungi Tuan Hasan dan Yayasan Al-Amanah. Tidak apa-apa, Tuan Hasan, kata saya, memegang bahunya dengan lembut. Kita masih punya yayasan dan kita masih punya iman. Saya akan kembali merawat Tuan, dan sisa uang di rekening saya, uang yang Tuan berikan, akan kita gunakan untuk Al-Amanah. Pada momen krusial itu, kesetiaan sejati Rati teruji. Ia membuktikan bahwa ia tidak menikahi Tuan Hasan karena uang, tetapi karena nilai dan misi kemanusiaan. Ujian ini baru saja dimulai, dan saya tahu hidup mewah di Riyadh akan segera berakhir. Ancaman dari keluarga besar Tuan Hasan bukan sekadar gertakan. Dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah konfrontasi sengit di ruang tamu, kami merasakan dampaknya secara langsung. Akses ke rekening bank besar Tuan Hasan diblokir, dan sahamnya di beberapa perusahaan patungan dibekukan. Pria yang dulunya memiliki kekayaan tak terbatas, kini harus menghadapi kemiskinan relatif di mata klannya. Satu persatu, kemewahan di rumah itu menghilang. Pelayan yang merasa takut dan loyal pada klan Tuan Hasan memilih berhenti. Mobil-mobil mewah yang jarang digunakan dijual untuk mendapatkan uang tunai. Rumah besar itu menjadi sepi dan sunyi, hanya menyisakan kami berdua dan beberapa staf inti yang sangat setia, termasuk seorang koki tua dan supir pribadi Tuan Hasan, yang sudah mengabdi puluhan tahun. Rati, kau bebas pergi, kata Tuan Hasan suatu pagi. Wajahnya tampak menyiratkan penyesalan yang mendalam. Ia sedang duduk di teras, memandangi kolam renang yang airnya kini jarang diganti. Perjanjian kita telah membawa kerugian besar untukmu. Uang yang seharusnya kau terima bulanan akan tersendat. Kau sudah punya tabungan, kau bisa kembali ke negaramu, dan tidak perlu menanggung penderitaan ini. Saya segera berlutut di samping kursi rodanya, memegang bahunya yang kurus dengan kedua tangan. Tuan Hasan, saya menikah dengan Tuan, bukan karena uang, tetapi karena amanah dan nilai kemanusiaan Tuan. Setelah malam Ar-Rahman, dan setelah Tuan menunjukkan Yayasan Al-Amanah kepada saya tidak akan pernah meninggalkan Tuan, ujar saya, penuh tekad. Saya datang ke negeri ini sebagai seorang hamba, dan saya akan pergi sebagai seorang sayyidah yang mengemban misi Tuan. Biarkan keluarga Tuan mengambil semua hartanya. Mereka tidak akan pernah bisa mengambil harga diri dan keimanan Tuan. Mendengar kata-kata itu, Tuan Hasan memejamkan mata dan menghela napas panjang, seolah sebuah beban berat terangkat dari dadanya. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku, Rati, bisiknya. Kau membuktikan bahwa ada cinta yang lebih besar dari harta. Kami segera menyusun strategi baru. Karena aliran dana utama terputus, fokus kami beralih pada dana cadangan yang tidak diketahui keluarga besar, dan yang paling penting, dana dari rekening pribadi saya. Hasil dari gaji dan tunjangan yang fantastis selama beberapa bulan terakhir. Uang di rekeningmu, Rati, kita harus menggunakannya untuk Yayasan Al-Amanah. Itu adalah prioritas utama, perintah Tuan Hasan. Saya setuju tanpa ragu. Uang yang saya kumpulkan demi keluarga, kini saya korbankan demi para wanita yang nasibnya lebih buruk dari saya. Saya sadar, inilah pengorbanan sejati yang harus saya lakukan. Namun, situasi di rumah utama menjadi semakin tidak nyaman. Keluarga besar Tuan Hasan mulai melakukan taktik intimidasi secara halus. Mereka mengirim pengacara untuk memeriksa dan mengaudit aset yang tersisa, selalu dengan sikap merendahkan dan memandang jijik ke arah saya. Bahkan, mereka mulai menyebar fitnah ke tetangga dan kolega Tuan Hasan, mengatakan bahwa saya adalah pencuri yang telah menghancurkan pikiran Tuan Hasan. Untuk mengamankan yayasan dan menjauhkan Tuan Hasan dari tekanan psikologis, kami harus pindah. Kita harus pergi, Rati, putus Tuan Hasan. Rumah ini sudah menjadi sarang kebencian. Kita harus memulai kehidupan baru yang jauh dari pusaran harta klan. Keputusan itu diimplementasikan dengan cepat. Tuan Hasan menjual rumah mewah itu kepada pihak ketiga, yang sama sekali tidak terkait dengan klannya, dengan harga di bawah pasar untuk mendapatkan uang tunai segera. Sebagian besar uang hasil penjualan itu ia alokasikan secara hati-hati ke dalam dana cadangan Yayasan Al-Amanah, yang kini dikelola sepenuhnya di bawah nama saya sebagai wali amanah. Kami pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota, di lingkungan yang lebih sederhana dan lebih padat penduduk. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar tidur dan sebuah teras kecil.
Dibandingkan dengan istana marmer sebelumnya, rumah ini terasa sempit, tetapi hangat dan damai. Saat kami tiba, Tuan Hasan menatap rumah baru itu. Ini adalah awal baru, Rati. Aku tidak lagi punya kekayaan untuk kubanggakan. Aku hanya punya kau. Saya tersenyum. Tuan Hasan, justru di sini Tuan lebih kaya. Tuan punya kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta. Peralihan dari kemewahan tak terbatas ke kesederhanaan adalah sebuah ujian yang menyakitkan bagi Tuan Hasan, seorang pria yang sudah terbiasa hidup sebagai raja. Namun ia tidak pernah mengeluh. Ia bersyukur, dan yang lebih penting, ia berterima kasih kepada saya karena tetap berada di sisinya. Saya kini sepenuhnya kembali pada peran awal saya, merawat Tuan Hasan. Saya memasak, membersihkan, dan membantunya mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan pelayan. Dalam kesederhanaan itu, kami menemukan kebaharuan dalam hubungan kami. Hubungan yang tidak lagi dilandasi kontrak fantastis, melainkan oleh cinta, kesetiaan, dan tujuan yang sama. Rumah sederhana di pinggiran Riyadh itu menjadi kanvas baru bagi kehidupan kami. Setelah kekacauan emosional dan kerugian finansial, kami menemukan ketenangan yang tulus di lingkungan yang jauh dari intrik keluarga besar Tuan Hasan. Ini adalah tempat di mana nilai kemanusiaan kami benar-benar diuji dan dibentuk. Kehidupan baru ini menuntut saya untuk kembali mengandalkan keterampilan saya yang paling dasar dan pada saat yang sama, memanfaatkan anugerah yang telah diberikan Tuan Hasan, pendidikan dan kepercayaan. Saya mulai menggunakan keahlian saya mengaji yang sering dipuji Tuan Hasan. Saya membuka kelas mengaji kecil-kecilan di ruang tamu kami. Tuan Hasan, ini mungkin akan berisik sedikit, kata saya khawatir, saat beberapa ibu mulai mendaftarkan anak-anak mereka. Tuan Hasan tersenyum lembut. Tidak, Rati, itu bukan kebisingan. Itu adalah musik kehidupan yang sesungguhnya. Itu adalah suara keberkahan yang telah lama hilang dari rumahku yang kosong. Anak-anak dari lingkungan sekitar. Sebagian besar adalah anak-anak pekerja migran dari berbagai negara. Tetapi ada juga anak-anak Arab setempat, berdatangan setiap sore. Mereka membayar biaya seadanya, tetapi yang terpenting mereka mendapatkan ilmu. Rati, mantan pengasuh, kini menjadi Ustadzah Rati Tuan Hasan. Meskipun buntung dan tua, menolak untuk menjadi beban. Ia memanfaatkan kecerdasannya dan koneksi lamanya. Dengan sisa modal yang kecil dan dukungan penuh dari saya, ia memulai usaha konsultasi spiritual dan bisnis kecil dari rumah. Aku mungkin tidak punya tangan untuk menulis atau memegang. Rati, katanya saat saya membantunya mengetik email dengan perangkat suara. Tetapi aku punya pikiran dan pengalaman. Aku akan memberikan nasihat kepada pedagang-pedagang kecil yang jujur. Aku akan menggunakan nama baikku yang tersisa untuk membantu mereka. Usaha konsultasi ini tidak menghasilkan uang sebanyak kekayaan lamanya, tetapi menghasilkan kebahagiaan dan martabat. Tuan Hasan merasa dirinya masih berguna, masih memiliki peran di dunia ini. Saya, Rati, sekarang memiliki jadwal ganda, istri dan pengasuh. Merawat Tuan Hasan, memasak hidangan sederhana namun bergizi, dan menjadi kekuatan emosionalnya, guru mengaji dan mitra bisnis, mengajar anak-anak dan membantu Tuan Hasan mengurus administrasi bisnis kecilnya. Hubungan kami berkembang melampaui ikatan pernikahan atau kontrak. Kami adalah tim yang berjuang bersama. Kami sering berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Quran setelah sholat, kami tertawa bersama melihat tingkah laku anak-anak mengaji, dan kami saling menguatkan setiap kali ada kabar buruk dari keluarga besar. Yang paling penting, kami terus mengelola Yayasan Al-Amanah secara diam-diam. Dengan uang di rekening saya yang telah kami alihkan ke yayasan, kami memastikan bahwa dana operasional tetap berjalan dan para wanita di sana tetap terlindungi. Saya sekarang lebih sering mengunjungi yayasan itu, tidak lagi sebagai pengasuh, tetapi sebagai wali amanah yang berinteraksi langsung, berbagi pengalaman saya sebagai pekerja migran, dan memberikan dorongan moral. Kebaikan dan ketulusan kami mulai menarik perhatian orang-orang sekitar. Para tetangga yang awalnya curiga terhadap pasangan Arab kaya yang tiba-tiba pindah ke lingkungan sederhana dengan istri asing, kini mulai menghormati kami. Mereka melihat bagaimana Tuan Hasan, pria tua tanpa tangan, masih memberikan nasihat bijak, dan bagaimana saya, Ustadzah Rati, mengajarkan anak-anak mereka dengan sabar. Orang-orang mulai memberikan donasi kecil untuk kelas mengaji, dan beberapa bahkan menawarkan bantuan kepada Tuan Hasan untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik. Dampak positif dari kehidupan sederhana kami mulai tersebar. Suatu hari, seorang tetangga datang membawa nampan berisi makanan untuk kami. "Wahai Tuan Hasan," katanya tulus, "dulu kami mendengar kabar buruk tentang Anda dan istri Anda. Tapi sekarang,
Kami melihat sendiri. Anda berdua adalah cahaya di lingkungan ini. Allah telah memberikan berkah melalui kesabaran dan keimanan kalian. Mendengar pengakuan itu, Tuan Hasan menoleh ke arah saya. Matanya berkaca-kaca. Kami telah kehilangan harta benda, tetapi kami telah memenangkan pengakuan dan kehormatan dari masyarakat. Inilah kemenangan sejati. Kemenangan nilai kemanusiaan atas materi. Namun, babak terakhir belum usai. Kami tahu, keluarga besar Tuan Hasan yang sombong belum menerima kekalahan mereka. Mereka masih menunggu pernikahan kami berakhir setelah 1 tahun, atau menunggu Tuan Hasan menyerah. Kami harus tetap teguh pada janji dan kesetiaan kami. Waktu terus berjalan. 1 tahun pernikahan siri kami hampir berakhir. Namun ikatan yang terjalin antara saya dan Tuan Hasan jauh melampaui batas waktu kontrak. Kami telah melewati badai kehilangan, fitnah dan pengorbanan, dan keluar sebagai pemenang sejati. Pemenang dalam hal martabat dan kesetiaan. Kami menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur di rumah sederhana kami. Ustadzah Rati semakin dihormati di lingkungan itu, dan Tuan Hasan menjadi penasihat spiritual dan bisnis yang dicari. Kebahagiaan kami, yang tidak bersumber dari kekayaan, adalah bukti nyata bahwa keputusan Tuan Hasan untuk memilih hati saya di atas harta keluarga adalah benar. Tepat saat mendekati akhir masa kontrak 1 tahun, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Tuan Hasan jatuh sakit. Kondisinya, yang sudah tua dan rentan, menurun drastis. Saya merawatnya dengan seluruh cinta dan ketelatenan yang saya miliki, sama seperti 6 bulan pertama saya bekerja, tetapi kali ini, sebagai istri yang tulus. Kabar sakitnya Tuan Hasan akhirnya memaksa keluarga besar untuk datang. Mereka datang ke rumah kecil kami, bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan akan warisan. Mereka terkejut melihat kondisi Tuan Hasan yang sakit parah, dan lebih terkejut lagi melihat Rati yang lusuh, bukan karena kurang gizi, tetapi karena kelelahan merawat. Mereka yang berharap Tuan Hasan kembali meminta bantuan, justru melihat saya dengan mata kepala sendiri bagaimana saya menyuapi, membersihkan, dan membacakan ayat-ayat Al-Quran, terutama surat Ar-Rahman, untuk memberikan ketenangan pada suami saya. Tuan Khalid, keponakan yang paling menentang, tampak tertegun. Ia telah memblokir semua uang Tuan Hasan, tetapi Rati tetap tinggal. Ini adalah pukulan telak terhadap asumsi mereka bahwa saya hanyalah wanita bayaran. Rati, panggil Tuan Hasan dengan suara lemah, saat Khalid dan beberapa kerabat berkumpul di samping tempat tidurnya. Ambil kotak kayu kecil di lemariku. Saya mengambil kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah surat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Tuan Hasan berbulan-bulan yang lalu. Baca itu, Khalid, perintah Tuan Hasan. Khalid mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Itu adalah surat yang ditulis oleh Tuan Hasan yang mengumumkan bahwa ia telah memperbarui perjanjian pernikahan sirinya dengan Rati menjadi pernikahan resmi dan permanen di hadapan saksi lain sebulan sebelumnya. Ia juga mencantumkan testamen, wasiat, baru yang telah diaktakan di notaris terpisah. Isi wasiat. Kunci. Seluruh sisa hartanya yang tidak terblokir, termasuk rumah kecil ini dan Yayasan Al-Amanah, diserahkan sepenuhnya kepada Rati sebagai wali amanah dengan tugas memastikan yayasan terus berjalan. Pernikahan Rati kini sah, tidak lagi terikat waktu. Tuan Hasan menolak untuk menceraikannya, bahkan di saat-saat terakhirnya. Wasiat itu adalah pengakuan tertinggi Tuan Hasan terhadap saya, dan sekaligus benteng terakhir untuk melindungi Yayasan Al-Amanah dari ketamakan mereka. Khalid membaca surat itu dengan wajah pucat. Dia menyadari segala upaya mereka untuk memisahkan Tuan Hasan dari hartanya telah sia-sia. Tuan Hasan menggunakan pernikahan ini sebagai alat perlindungan. Lihatlah Khalid, bisik Tuan Hasan. Suaranya hampir tak terdengar. Aku kehilangan tangan karena kecelakaan, tetapi aku kehilangan hartaku karena cinta dan kesetiaan. Kalian mengambil hartaku, tetapi kalian tidak pernah bisa membeli kedamaian ini. Rati adalah warisanku yang sesungguhnya. Tuan Hasan memejamkan mata untuk terakhir kalinya, didampingi oleh lantunan doa yang saya bacakan. Beliau meninggal dengan tenang, senyum damai tersungging di bibir. Resolusi akhir. Setelah Tuan Hasan wafat, keluarga besar Tuan Hasan menyadari bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melawan wasiat itu, terutama karena Yayasan Al-Amanah telah dikenal baik oleh masyarakat setempat. Mereka dipaksa menerima kenyataan bahwa Rati, wanita yang mereka hina, kini adalah penjaga warisan moral Tuan Hasan. Beberapa bulan kemudian,
Rati, dengan dukungan dari uang yang telah ia selamatkan, mendaftarkan yayasan itu secara formal, sekaligus menyewa pengacara untuk menyelesaikan sisa masalah warisan. Ia tidak mengambil harta yang diblokir klan, ia hanya fokus pada misi. Rati tidak pernah kembali ke kemewahan. Ia tetap tinggal di rumah sederhana itu, melanjutkan kelas mengajinya dan menjalankan yayasan Al-Amanah dengan sepenuh hati. Ia mengirimkan uang yang layak dan teratur untuk keluarganya di Tegal, bukan lagi dari gaji, melainkan dari rezeki yang diberkahi. Nilai kemanusiaan menang. Rati telah membuktikan bahwa seorang pekerja migran pun bisa memiliki martabat tertinggi. Ia tidak hanya menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan, tetapi juga menyelamatkan ratusan wanita lain melalui yayasan yang kini ia kelola. Akhirnya, Rati menemukan kedamaian yang abadi. Ia adalah janda dari seorang pria terhormat yang memberinya kehormatan dan tujuan. Ilmu adalah pewaris kebajikan, bukan harta.